Selamat datang di Cakrif YouTube channel. Kali ini, kita akan menjelajahi 7 desa tertinggi di Indonesia. Desa-desa ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang memukau, tetapi juga menyimpan cerita dan budaya yang kaya. Mari kita mulai petualangan kita dari nomor 7. Di urutan ke-7, kita punya Kampung Bena yang terletak di lereng Gunung Ineri, Flores, Nusa Tenggara Timur. Desa ini berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu desa tertua di Indonesia dengan budaya yang masih terjaga sejak 1.300 tahun yang lalu. Kampung Bena adalah sebuah perkampungan megalitikum yang terletak di Desa Tiwuriwu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Kampung ini terkenal dengan rumah adatnya yang unik dan arsitektur yang mencerminkan warisan budaya nenek moyang mereka. Fakta menarik tentang Kampung Bena. 1. Usia kampung. Kampung Bena diperkirakan sudah ada sejak 1.200 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu kampung adat tertua di Nusa Tenggara Timur. 2. Lokasi dan akses. Terletak sekitar 19 km di selatan Bajawa, kampung ini dapat dicapai dengan kendaraan sewa dari Bajawa. 3. Penduduk dan suku. Kampung ini dihuni oleh sekitar 326 jiwa yang berasal dari 9 suku berbeda, yaitu suku Bena, Ngada, Ago, Hopa, Dizi, Wahto, Dizi Asi, Deru Lalulewa, dan Deru Solamae. 4. Arsitektur rumah. Rumah-rumah di Kampung Bena dihiasi dengan tanduk kerbau dan taring babi hutan sebagai penanda status sosial. Di setiap rumah terdapat susunan batu gunung yang menggambarkan sisa peradaban megalitikum. 5. Simbol budaya. Di tengah kampung terdapat ngaduk batu runcing yang menjulang, dan baga, simbol hubungan kekerabatan dengan leluhur. 6. Pemandangan alam. Kampung ini menawarkan pemandangan indah Gunung Ineri yang menjulang setinggi 2.245 meter di atas permukaan laut. 7. Kehidupan tradisional. Masyarakat Kampung Bena hidup dengan simbol-simbol budaya dan kepercayaan yang diwariskan dari para leluhur, menjadikan kampung ini sebagai destinasi wisata budaya yang menarik. Kampung Bena tidak hanya menawarkan keindahan alam dan arsitektur tradisional, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan budaya masyarakat Flores yang telah bertahan selama berabad-abad. Selanjutnya, di posisi ke-6 adalah Kampung Deiyai di Papua. Desa ini berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dan dekat dengan Danau Tigi yang eksotis. Kehidupan di sini sangat sederhana namun penuh dengan keindahan alam. Kampung Deiyai terletak di Kabupaten Deiyai, yang merupakan bagian dari Provinsi Papua Tengah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.012,67 km dan dihuni oleh sekitar 92.148 jiwa. Kampung Deiyai sendiri berada di wilayah adat Mipago dan dihuni oleh suku Mi. Fakta menarik tentang Kampung Deiyai. 1. Danau Tigi. Danau ini merupakan salah satu daya tarik utama di Kampung Deiyai. Danau Tigi adalah danau purba yang dikelilingi oleh pegunungan, memberikan pemandangan yang sangat indah dan menenangkan. 2. Keanekaragaman hayati. Wilayah sekitar Kampung Deiyai kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan-hutan di sekitar kampung ini menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik Papua. 3. Budaya dan tradisi. Suku Mi yang mendiami Kampung Deiyai memiliki budaya dan tradisi yang unik. Mereka masih mempertahankan berbagai upacara adat dan seni tradisional yang diwariskan turun-temurun. 4. Pertanian dan perikanan. Kehidupan masyarakat di Kampung Deiyai sebagian besar bergantung pada pertanian dan perikanan. Mereka menanam berbagai jenis tanaman pangan dan memanfaatkan Danau Tigi untuk menangkap ikan. 5. Aksesibilitas. Meskipun terletak di daerah pegunungan, Kampung Deiyai dapat diakses melalui jalan darat dari kota-kota terdekat. Infrastruktur di daerah ini terus berkembang untuk mendukung kehidupan masyarakat setempat. Kampung Deiyai adalah contoh sempurna dari keindahan alam Papua yang masih alami dan belum banyak terjamah oleh modernisasi. Kehidupan yang sederhana namun harmonis dengan alam membuat kampung ini menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi dan dipelajari lebih lanjut. Di urutan kelima, kita punya Desa Argosari yang terletak di kawasan Bromo Tengger, Jawa Timur.
Desa ini berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dan menawarkan pemandangan Gunung Bromo yang spektakuler. Desa Argosari merupakan salah satu desa tertinggi di Indonesia dan sering dijuluki sebagai negeri di atas awan, karena pemandangan kabut dan lautan awan yang memukau saat matahari terbit. Desa ini juga merupakan rumah bagi suku Tengger, yang dikenal dengan kekayaan budaya dan adat istiadatnya. Suku Tengger adalah keturunan dari Kerajaan Majapahit yang memutuskan untuk menetap di kawasan Gunung Bromo untuk mencari kedamaian. Mayoritas penduduknya beragama Hindu dan mereka masih mempertahankan tradisi serta upacara adat yang unik, seperti Yatnya Kasada, sebuah upacara persembahan yang dilakukan di kawah Gunung Bromo. Selain pemandangan alam yang menakjubkan, Desa Argosari juga terkenal dengan destinasi wisata B29, sebuah bukit yang berada di ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut. Dari puncak B29, pengunjung dapat menikmati pemandangan yang luar biasa, termasuk Gunung Semeru yang megah. Bukit ini juga menjadi tempat favorit untuk menikmati matahari terbit dan lautan awan yang menakjubkan. Desa Argosari juga dikenal sebagai penghasil sayuran segar, seperti kentang, daun bawang, dan kubis. Banyak warga desa yang berprofesi sebagai petani dan memanfaatkan lahan perbukitan untuk bercocok tanam. Selain itu, desa ini juga menyediakan homestay yang dikelola oleh warga setempat, sehingga wisatawan dapat merasakan kehidupan sehari-hari suku Tengger dan berbaur dengan budaya lokal. Desa Argosari dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan dari alun-alun Lumajang, menjadikannya destinasi yang cukup mudah dijangkau bagi para wisatawan. Di posisi keempat adalah Desa Ranupani, sebuah desa yang terletak di jalur pendakian Gunung Rinjani. Desa ini berada di ketinggian 2100 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu desa tertinggi di Indonesia. Ranupani sering menjadi pos favorit para pendaki yang hendak menaklukkan puncak Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3726 meter di atas permukaan laut. Desa Ranupani tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang memukau, tetapi juga menjadi pintu gerbang menuju berbagai keindahan alam lainnya. Di sekitar desa ini, terdapat beberapa danau yang terkenal, seperti Danau Ranupani, Danau Ranu Regulo, dan Danau Ranu Kumbolo. Danau-danau ini sering menjadi tempat peristirahatan bagi para pendaki sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Selain keindahan alamnya, Desa Ranupani juga dikenal dengan budaya dan tradisi lokal yang masih kental. Penduduk desa, yang sebagian besar berasal dari suku Sasak, sangat ramah dan sering menyambut para pendaki dengan keramahan khas mereka. Desa ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk para pendaki, termasuk penginapan sederhana dan warung makan yang menyajikan masakan lokal. Dengan segala keindahan dan fasilitas yang ditawarkannya, tidak heran jika Desa Ranupani menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pendaki dan pecinta alam yang ingin menikmati keindahan Gunung Rinjani dan sekitarnya. Di urutan ketiga, kita punya Desa Sembungan di Wonosobo, Jawa Tengah. Desa ini berada di ketinggian 2300 meter di atas permukaan laut, menjadikannya desa tertinggi di Pulau Jawa. Desa Sembungan terkenal dengan pemandangan Golden Sunrise yang memukau dari puncak Gunung Sikunir. Desa Sembungan tidak hanya menawarkan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga berbagai atraksi wisata yang menarik. Berikut beberapa fakta menarik tentang Desa Sembungan. 1. Telaga Cebong. Desa ini memiliki Telaga Cebong, sebuah danau kecil yang airnya selalu berkilau. Telaga ini menjadi salah satu spot favorit untuk berfoto dan menikmati keindahan alam. 2. Curug Sikarim. Selain Telaga Cebong, Desa Sembungan juga memiliki air terjun yang indah bernama Curug Sikarim. Air terjun ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk. 3. Produk lokal. Desa ini juga terkenal dengan produk olahan makanan dan minuman khas seperti karika, purwaceng, terong kemar, dan lombok dieng. Produk-produk ini bisa menjadi oleh-oleh khas dari Desa Sembungan. 4. Wisata edukasi. Desa Sembungan menawarkan wisata edukasi pengolahan sampah di Gedung Bank Sampah Adem Ayem. Pengunjung bisa belajar tentang pengolahan sampah dan pentingnya menjaga lingkungan. 5. Aksesibilitas. Lokasi Desa Sembungan sangat mudah dijangkau dari arah Wonosobo, Banjarnegara, dan Kabupaten Batang. Desa ini juga memiliki fasilitas parkir yang luas di beberapa lokasi strategis.
6. Homestay. Untuk pengunjung yang ingin menginap, Desa Sembungan menyediakan berbagai pilihan homestay dengan harga yang terjangkau. Beberapa homestay yang populer antara lain Homestay Cahaya, Embun Pagi, dan Mutiara Sikunir. Dengan segala keindahan dan fasilitas yang ditawarkan, Desa Sembungan menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi bagi para pecinta alam dan petualang. Di posisi kedua adalah Distrik Mulia di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Distrik ini berada di ketinggian 2.448 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu daerah berpenghuni tertinggi di Indonesia. Mulia menawarkan pemandangan pegunungan yang menakjubkan, dikelilingi oleh pegunungan Jaya Wijaya yang megah. Fakta menarik tentang Distrik Mulia. 1. Iklim dingin. Mulia dikenal sebagai salah satu distrik terdingin di Indonesia. Suhu udara di siang hari bisa mencapai 15 derajat Celcius, sementara pada malam hari bisa turun hingga 9 derajat Celcius. 2. Rumah adat Honai. Sebagian besar penduduk Mulia tinggal di rumah adat Papua yang disebut Honai. Rumah ini dirancang tanpa jendela untuk menjaga kehangatan di dalam rumah dan melindungi dari udara dingin. 3. Bandar Udara Mulia. Distrik ini memiliki sebuah bandar udara kecil yang melayani penerbangan ke Jayapura dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. 4. Keanekaragaman suku. Mulia dihuni oleh berbagai suku asli Papua seperti suku Lani, Damal, Dawa, Wano, Nduga, dan Turu. Selain itu, ada juga penduduk dari suku-suku pendatang lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. 5. Agama. Mayoritas penduduk Mulia memeluk agama Kekristenan, dengan persentase sekitar 95,19%. Sebagian kecil lainnya beragama Islam, Hindu, dan Buddha. 6. Curah hujan tinggi. Curah hujan di Mulia hampir terjadi sepanjang tahun, menjadikan daerah ini subur dan hijau. 7. Pusat pemerintahan. Mulia juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Puncak Jaya, menjadikannya pusat aktivitas administratif di daerah tersebut. Dan akhirnya, di urutan pertama kita punya Desa Hargo Dalem yang terletak di Gunung Lawu, Jawa Tengah. Desa ini berada di ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu desa tertinggi di Indonesia. Hargo Dalem terkenal dengan warung Bo Iem yang menjadi tempat istirahat favorit para pendaki. Warung ini tidak hanya menyediakan makanan dan minuman, tetapi juga menjadi tempat bermalam bagi pendaki yang tidak membawa tenda. Desa Hargo Dalem memiliki beberapa fakta menarik yang membuatnya unik dan menarik untuk dikunjungi. 1. Warung tertinggi di Indonesia. Warung Bo Iem di Hargo Dalem dikenal sebagai warung tertinggi di Indonesia. Pendaki seringkali berhenti di sini untuk beristirahat dan menikmati hidangan sederhana namun lezat. 2. Tempat ziarah. Hargo Dalem juga merupakan tempat ziarah bagi banyak orang. Konon, tempat ini adalah petilasan Prabu Brawijaya kelima, Raja terakhir Majapahit. 3. Pemandangan spektakuler. Dari Hargo Dalem, pendaki dapat menikmati pemandangan yang luar biasa indah, termasuk pemandangan matahari terbit dan terbenam yang memukau. 4. Akses pendakian. Desa ini biasanya dilalui oleh pendaki yang naik melalui jalur Candi Ceto di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jalur ini menawarkan tantangan tersendiri dengan pemandangan alam yang menakjubkan. 5. Kebakaran 2023. Pada tahun 2023, kawasan Hargo Dalem sempat dilanda kebakaran yang cukup besar, yang mengakibatkan beberapa warung di area tersebut terbakar. Meskipun demikian, semangat para pendaki dan pengelola warung tetap tinggi untuk memulihkan kawasan ini. Dengan segala keunikan dan pesonanya, Desa Hargo Dalem di Gunung Lawu memang layak menjadi destinasi utama bagi para pendaki dan pecinta alam. Demikianlah 7 desa tertinggi di Indonesia yang penuh dengan keindahan dan cerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk petualangan menarik lainnya di Cakrif YouTube channel. Sampai jumpa di video berikutnya.